Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silvia Matika dengan NIM akhir 155. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan review jurnal Dietary Assessment. Oke, baik, sebelumnya ada penjelasan umum dulu terkait dietary history. Jadi, dietary history adalah salah satu metode yang digunakan dalam survei konsumsi gizi tingkat individu yang dilakukan secara langsung. Nah, dietary history ini dikembangkan oleh Burger terdiri dari 3 bagian. Jadi, yang pertama itu ada wawancara, di mana wawancara ini untuk menilai kebiasaan asupan makanan dan pola konsumsi. Kedua, ada pengisian kuesioner yang terdiri dari daftar makanan terperinci untuk menilai pola asupan makan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada pencatatan konsumsi. Selanjutnya ada hasil. Baik dari aspek tahapan pelaksanaan, di jurnal utama sendiri, peneliti melakukan pencarian sistematis di banyak database, ada Medline, Embase, Scopus, dan lain-lain. Menyaring artikel dengan kriteria inklusi-eksklusi, mengekstraksi data tentang DATS yang tervalidasi di UK, lalu mengkompilasi ke website NutriTools. Sedangkan di jurnal pendukung atau jurnal yang kedua, penulis meninjau literatur tentang metode plan diet seperti 24 hour recall, DR, FFQ, dan dietary history, kemudian ada biomarker. Menjelaskan praktik lapangan seperti wawancara, self-report, serta teknologi digital untuk pengumpulan data. Sedangkan di jurnal yang ketiga, responden diminta mencatat makanan atau minuman yang dikonsumsi setiap saat makan selama periode tertentu, 3 sampai 7 hari. Bisa dengan menimbang atau menulis di format standar. Kadang perlu bantuan peneliti atau orang lain, misalnya untuk responden anak-anak. Kemudian ada cara pengolahan. Di jurnal pertama sendiri, di jurnal utama dibahas data dari publikasi, dimasukkan ke database, dipilah menurut populasi, jenis alat, nutrien, serta metode validasi. Hasilnya dikatalogisasi secara sistematis agar bisa dibandingkan antar metode. Sedangkan di jurnal yang kedua, data dari recall atau record dimasukkan ke food composition table, lalu diubah ke nilai gizi dengan bantuan software, misalnya Epicsoft, kemudian ada AMPM, kemudian ada aplikasi web atau mobile. Sedangkan di jurnal ketiga, cara pengolahannya yakni catatan makanan dikonversi ke beras standar, gram atau mili, dengan alat ukur rumah tangga atau software, misal Dial. Kemudian ada peneliti meninjau ulang catatan dan melengkapi data yang kurang. Sedangkan cara analisis di jurnal pertama yakni menggunakan WMD, kemudian LOA, korelasi, persentase kesesuaian, dan Cohen's kappa untuk menilai validitas tiap dat dibanding metode referensi. Sedangkan cara analisis di jurnal yang kedua, analisis berbentuk evaluasi naratif, membandingkan kelebihan dan kekurangan dan bias tiap metode. Tidak ada uji statistik primer, tetapi menekankan implikasi akurasi metode terhadap hasil epidemiologi. Sedangkan cara analisis di jurnal yang ketiga, data intake energi dan nutrien dianalisis secara kuantitatif dibandingkan dengan standar atau guidelines atau biomarker. DR sering dipakai sebagai metode referensi gold standard untuk validasi metode lain. Kemudian cara penyajian di jurnal utama disajikan dalam tabel besar, karakteristik DATS, hasil validasi, Prisma flowchart, serta ringkasan di website NutriTools yang interaktif. Sedangkan di jurnal kedua disajikan dalam tabel ringkasan, metode, data dikumpulkan, kelebihan, keterbatasan, serta uraian naratif untuk aplikasi praktis. Sedangkan cara penyajian di jurnal ketiga disajikan dalam bentuk contoh format food diary, tabel porsi makanan, ilustrasi foto atau model makanan, dan rekomendasi jumlah hari pencatatan. Kemudian ada hubungan dengan outcome. Di jurnal utama, validitas DAS menentukan kuantitas estimasi asupan gizi yang selanjutnya digunakan untuk meneliti hubungan dengan penyakit kronis dan evaluasi intervensi gizi. Sedangkan di jurnal yang kedua, hubungan dengan outcome-nya itu menjelaskan bahwa penggunaan metode yang tepat penting untuk menilai hubungan pola makan dan penyakit kronis, seperti CFD, kanker, dan mortalitas. Sedangkan yang jurnal ketiga, DR digunakan untuk mengevaluasi kecukupan gizi, status energi, perubahan pola makan, serta hubungannya dengan status gizi, berat badan, dan hasil klinis. Baik untuk kelebihan di jurnal pertama sendiri, itu komprehensif, hasil sistematis dan transparan, data praktis tersedia di NutriTools. Sedangkan kelebihan di jurnal kedua, review itu komprehensif, hasil sistematis dan transparan, data praktis tersedia di NutriTools, ulasan lengkap berbagai metode, kemudian konteks epidemiologi luas. Kemudian di jurnal yang ketiga sendiri, datanya itu akurat kan dicatat langsung, kemudian minim bias memory, kemudian bisa jadi gold standar validasi metode lain, dan memberi detail porsi
dan kebiasaan makan. Sedangkan kekurangan di jurnal yang utama itu hanya fokus pada UK, kurang generalisasi global, kemudian bergantung pada kualitas review yang ditelaah, sedangkan di jurnal yang kedua, itu tidak ada data primer, beberapa metode masih mahal dan rumit, dan FFQ disebut kurang akurat untuk jangka panjang. Sedangkan untuk, jurnal yang ketiga, itu beban tinggi bagi responden, butuh motivasi dan pelatihan, bisa mengubah perilaku makan, kualitas menurun jika terlalu banyak hari, dan proses pengolahan mahal dan memakan waktu. Baik, kesimpulannya adalah dari ketiga jurnal ini membahas metode penilaian diet dengan fokus yang berbeda. Jurnal utama menekankan pentingnya validasi dietary assessment tools melalui systematic review untuk meningkatkan akurasi penelitian gizi. Jurnal pendukung kedua memberikan tinjauan menyeluruh berbagai metode, termasuk perkembangan teknologi baru dalam epidemiologi gizi. Sementara itu, jurnal pendukung yang ketiga lebih menekankan pada penerapan praktis dietary record sebagai metode referensi dengan keunggulan akurasi tinggi, meski memiliki beban responden yang besar. Secara keseluruhan, pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan penelitian populasi serta sumber daya yang tersedia. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.